Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mentari Anjeni dengan NPM 2022015003556 dari kelas R1D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kecemasan pada remaja. Mari kita simak bersama materi ini. Rasa khawatir dan takut dalam batasan tertentu dapat membantu menjaga kita, bahkan melindungi dari mara bahaya. Akan tetapi, ada kalanya rasa cemas membuat keadaan terasa lebih buruk dan membuat kita kewalahan. Pada remaja masa kini, umumnya gangguan kecemasan timbul akibat adanya perubahan yang cukup ekstrim pada kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Tekanan dan ekspektasi yang tinggi dari keluarga maupun sosial terhadap diri seorang remaja sangat berpengaruh atas timbulnya rasa kecemasan yang berlebih ini. Perasaan khawatir dan cemas wajar dirasakan sesekali oleh anak-anak. Misalnya saja karena masalah pertemanan, keharusan berbicara di tempat umum, atau menghadapi ujian. Namun, ketika rasa khawatir tidak kunjung reda, sampai-sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, kecemasan dapat berkembang menjadi suatu masalah. Apa itu kecemasan? Kecemasan yaitu kekhawatiran dan rasa takut yang intens, berlebihan, dan terus-menerus sehubungan dengan situasi sehari-hari. Kecemasan juga merupakan reaksi emosional yang timbul oleh penyebab yang tidak spesifik, seperti pengalaman individu yang subjektif yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman dan merasa terancam. Nah, apa saja sih penyebab kecemasan? Kecemasan bisa disebabkan dari hal kecil hingga hal besar. Kemungkinan penyebab gangguan kecemasan dapat berupa masalah lingkungan, masalah pendidikan, masalah pertemanan, masalah keluarga, masalah percintaan. Bisa juga karena reaksi kimia otak yang timbul akibat ketidakselarasan hormon dan sinyal listrik di otak. Lalu keadaan medis seperti mengidap penyakit tertentu, efek samping dari obat, stres karena operasi, ataupun masa pemulihan yang cukup lama. Faktor genetika di mana anggota keluarga pengidap memiliki riwayat gangguan kecemasan. Ketika seseorang sedang mengalami gangguan kecemasan, ada beberapa gejala yang timbul pada dirinya. Gejala yang terjadi jika kecemasan sedang terjadi, yaitu pertama, ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebih, sering merasa gelisah, merasa gugup yang terus-menerus, detak jantung meningkat, stres yang ekstrim, tampak terlalu menahan diri atau emosional, sulit tidur atau hilang selera makan, yang terakhir merasa panik, gugup, atau tegang. Ada beberapa jenis kecemasan, yaitu yang pertama, ada fobia spesifik. Fobia spesifik adalah gangguan yang ditandai dengan ketakutan yang tidak masuk akal, yang terkait dengan objek atau situasi tertentu. Fobia spesifik dapat menyebabkan penghindaran terhadap objek atau situasi, ketakutan yang terus-menerus, dan kesusahan yang signifikan, atau masalah terkait dengan rasa takut. Yang kedua, ada gangguan kecemasan sosial, yaitu gangguan mental yang menyebabkan kecemasan, takut, atau rasa malu yang sangat intens terhadap interaksi sehari-hari.
Penderita gangguan ini akan merasa sangat cemas dan takut saat melakukan interaksi sosial. Yang ketiga, ada gangguan panik. Gangguan panik mencakup munculnya serangan panik yang berulang dan tidak terduga. Serangan-serangan panik melibatkan reaksi kecemasan yang intens, disertai dengan simptom-simptom fisik seperti jantung yang berdebar-debar, nafas cepat, kesulitan nafas, banyak mengeluarkan keringat, dan terdapat lemas dan pusing. Yang keempat, ada agorafobia. Agorafobia adalah gangguan yang ditandai dengan rasa takut terhadap pasar, yang sugestif untuk ketakutan berada di tempat-tempat terbuka dan ramai. Agorafobia melibatkan ketakutan terhadap tempat-tempat atau situasi yang memberi kesulitan atau membuat malu seseorang untuk kabur dari tempat tersebut. Bila terjadi gejala panik atau serangan panik yang parah atau ketakutan kepada situasi di mana bantuan tidak bisa didapatkan bila masalah terjadi. Yang terakhir ada kecemasan menyeluruh. Gangguan cemas menyeluruh merupakan gangguan psikiatrik yang ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, tidak rasional dan tidak realistik terhadap peristiwa yang terjadi sehari-hari. Nah, bagaimana cara mengatasi kecemasan? Ada beberapa cara untuk mengatasi dan meredakan kecemasan yang terjadi. Yang pertama, ada terapi perilaku kognitif atau CBT. Terapi ini bertujuan agar pengidap gangguan kecemasan mengenali dan mengubah pola pemikiran serta perilaku yang dapat menimbulkan rasa cemas. Terapi perilaku kognitif membantu pasien agar tidak mengubah pemikiran biasa menjadi pemikiran yang negatif. Yang kedua, ada pengobatan rumahan. Perubahan gaya hidup sebagai pengobatan rumah juga dapat dilakukan. Contohnya, tetap aktif secara fisik seperti berolahraga secara teratur. Lalu tidur yang cukup. Karena kurang tidur dapat menimbulkan resiko timbulnya gangguan kecemasan. Lalu teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga agar dapat menenangkan pikiran. Selanjutnya, jauhi konsumsi alkohol dan menjauhi narkoba karena kandungannya dapat menimbulkan sakau. Kondisi sakau tersebut dapat menimbulkan gangguan kecemasan. Yang terakhir, ada cara-cara lain untuk meredakan kecemasan, seperti menarik nafas yang dalam, berpikir positif, bercerita dengan orang terdekat, makan makanan bergizi, dan melakukan aktivitas yang disenangi. Kapan kita harus pergi ke psikolog atau psikiater? Ketika kita sudah merasakan hal-hal berikut, kita harus segera pergi ke psikolog atau psikiater untuk mendapatkan pertolongan yang lebih efektif. Yang pertama, jika terus-menerus dirundung rasa khawatir hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, rasa takut, khawatir, dan cemas yang dialami sulit dikendalikan. Dan yang terakhir, ketika kita merasa ingin melukai diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada materi kecemasan pada remaja. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.